Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irsan Kadir SPD MPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIDN 0918097102. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu sebagai bentuk unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDDU KTPT untuk aspek pendidikan bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah fotografi yang dilaksanakan secara daring dengan menerapkan pendekatan DIE, Delivery, penyampaian materi ajar, interaction, berinteraksi dengan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab, assessment, pemberian tugas dalam hal ini praktek, dan unjuk karya. Adapun deskripsi mata kuliah fotografi membekali mahasiswa program studi pendidikan seni rupa dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar bidang fotografi, bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengalaman belajar bagi mahasiswa tentang ilmu fotografi. Selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan foto sesuai dengan kaidah fotografi dan diharapkan dapat membuka wirausaha di bidang jasa fotografi. Materi ajar yang akan diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah fotografi meliputi konsep dasar dan peluang usaha fotografi, peralatan fotografi dan jenis-jenis kamera, teknik penggunaan kamera dan perawatan alat, pencahayaan dan segitiga exposure, daerah ketajaman atau DOF, variasi speed, komposisi dan pengambilan gambar, white balance, aplikasi edit foto, berkarya fotografi, dan pameran. Sebagai mata kuliah wajib pada program studi pendidikan seni rupa, mata kuliah fotografi memiliki 3 SKS dengan komposisi kegiatan pembelajaran mencakup pembahasan teori 40% dan praktek 60%. Evaluasi pembelajaran dilakukan berupa penugasan, baik praktik harian serta unjuk karya pada akhir semester. Untuk selanjutnya kita saksikan video pengajaran saya pada mata kuliah fotografi dengan bahan ajar fotografi jurnalistik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, alhamdulillah kita berharap semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita ya hari ini. Baik adik-adik, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan. Tak lupa kita kirimkan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan masuki dunia fotografi jurnalistik ya. Jadi sebuah perjalanan menarik untuk mempelajari sebuah atau salah satu genre dalam fotografi, yaitu fotografi jurnalistik. Ya, di mana disiplin ini tidak hanya mengedepankan bagaimana cara mendapatkan gambar atau memperoleh gambar dengan teori-teori fotografi yang kita pernah pelajari, ya, tetapi di sini juga kita akan belajar bagaimana membuat narasi, membuat cerita, ya, berdasarkan dari gambar yang disediakan untuk fotografi jurnalistik. Lebih jelasnya saya akan bagikan materi untuk terkait dengan topik kita hari ini yaitu fotografi jurnalistik. Jadi ini mata kuliah fotografi, adapun topiknya adalah fotografi jurnalistik. Ya, seperti kita sudah pernah juga mempelajari tentang genre fotografi yang menyoroti atau mempelajari tentang bagaimana mengambil foto yang berkaitan dengan produk fotografi atau makanan. Nah, hari ini kita akan mengeksplor tentang fotografi jurnalistik. Kita pertama akan melihat seperti apa capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami konsep fotografi jurnalistik.
menguasai keterampilan teknis secara teoritis, dan menyerap etika yang diperlukan fotografer jurnalistik profesional dalam menghasilkan karya fotografi jurnalistik yang baik. Adapun yang menjadi sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep, peran, dan etika fotografi dalam dunia jurnalistik. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara berbagai kategori dalam fotografi jurnalistik. Empat, mahasiswa mampu merencanakan untuk menghasilkan karya fotografi jurnalistik yang kreatif dan inovatif. Lima, mahasiswa dapat membuat takarir fotografi jurnalistik memuat formula 5W1H. Dan tujuh adalah mahasiswa memahami berbagai peluang karir dalam bidang fotografi jurnalistik. Nah, manfaat kita mempelajari fotografi jurnalistik. Mempelajari fotografi jurnalistik akan memberikan manfaat yang luas dan mendalam bagi mahasiswa, khususnya prodi pendidikan seni rupa. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kreatif, melainkan juga akan memperkaya pemahaman mahasiswa tentang etika, tentang narasi, dan tanggung jawab sosial dalam seni dan kehidupan. Pengetahuan dan pengalaman dalam fotografi jurnalistik membuka peluang karir di berbagai bidang seperti media penerbitan, pendidikan, dan organisasi non-profit, serta akan mendukung peran mereka sebagai pendidik seni rupa yang komprehensif. Ya, secara keseluruhan ini adik-adik sebagai calon guru tentunya semakin banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama proses pembelajaran perkuliahan, nah akan semakin membekali diri kita untuk semakin bisa tampil atau maju dalam kontes-kontes di mana kita nanti diperlukan ya. Konsep dan peran fotografi jurnalistik. Mari kita lihat seperti apa yang menjadi konsep atau substansi daripada fotografi jurnalistik. Salah seorang tokoh yang fokus pada fotografi jurnalistik, Wilson Hicks, di mana di dalam bukunya itu disebutkan salah satu pendapat yang mengatakan foto jurnalistik adalah gabungan medium verbal dan visual. Kemudian yang menjadi unit dasar daripada foto jurnalistik itu adalah sebuah gambar yang disertai dengan kata-kata. Ya, yang mana medium verbal ini adalah berupa kata-kata yang selanjutnya bisa disebut dengan caption, atau caption ini disebut juga dengan takarir ya, atau disebut juga istilahnya keterangan daripada gambar. Jadi foto jurnalistik ini merupakan genre foto yang memiliki nilai berita. Nah, salah satu yang menjadi karakter fotografi genre foto jurnalistik ini adalah memuat nilai berita, atau value-nya itu adalah ada pemberitaan. Fotografi jurnalistik adalah bentuk fotografi yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan melaporkan peristiwa atau kejadian aktual dengan cara yang objektif dan informatif. Fotografi ini digunakan dalam konteks media massa seperti surat kabar, majalah, situs web yang berisi berita, dan termasuk juga televisi untuk menyampaikan berita dan cerita kepada publik. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk pengertian fotografi jurnalistik. Jadi selain daripada foto, juga ada teks, ada narasi yang bisa menceritakan daripada peristiwa yang ada di foto tersebut atau yang ada di gambar tersebut. Nah, ini salah satu yang bisa menjadi renungan sebuah kasus ya, bagaimana koran ketika tidak ada gambarnya, atau majalah atau surat kabar yang tidak menampilkan gambar. Nah, disinilah bentuk yang kita bisa dapatkan bagaimana peran foto jurnalistik. Ya, ini salah satu contoh koran Liberation asal Prancis, ya, di mana ini merupakan edisi 14 November 2013, pernah terbit dan tidak ada gambarnya. Ini menunjukkan bahwa pihak redaksi akan memperlihatkan bagaimana peran pentingnya sebuah foto. Ya, sebesar apapun berita itu tidak akan menarik kalau tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya. Ya, kemudian pemakaian foto itu karena ada fotografer yang kemungkinan membahayakan, ya, membahayakan hidupnya untuk pada saat itu mengabadikan berbagai momen. Ya, katakanlah misalnya di sini mengambil gambar di daerah konflik. Kenneth Cobre, ia berkata bahwa foto jurnalistik bukan hanya sebagai ilustrasi yang melengkapi berita sebuah edisi, tetapi melainkan saat ini foto jurnalistik dapat menghubungkan manusia di seluruh dunia lewat bahasa gambar. Ya. Foto jurnalistik mewakili alat terbaik yang ada untuk melaporkan peristiwa manusia secara ringkas dan efektif.
di sini kita diperlihatkan lagi bagaimana peran fotografi jurnalistik. Nah, salah satu yang bisa kita lihat di sini, ya sebuah gambar, ya ada dua gambar, ada dua foto yang diperlihatkan. Nah, foto jurnalistik bisa memuat kritik yang membangun untuk bertujuan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Misalnya foto tentang pendangkalan sungai akibat terjadinya penumpukan sampah di sungai. Di mana di sini tentu hal yang tidak kita inginkan ya, bagaimana agar sungai-sungai yang seharusnya ya bisa menjadi tempat tempat hidup ikan-ikan dan organisme hidup yang ada di air. Nah, tentu juga ini akan membuat kehidupan juga orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi nyaman ketika misalnya tidak terjadi seperti ini. Nah, inilah salah satu yang bisa kita dapat ambil dari sebuah foto jurnalistik. Dengan adanya seperti ini mungkin menjadi sebuah bahan diskusi untuk selanjutnya diperbaiki. Begitu juga foto yang ada di bagian bawah yang menunjukkan adanya pedagang ya, pedagang kaki lima ya atau di pasar barangkali seperti ini yang dekat dengan jalanan, tentu ini sebuah kasus atau masalah juga ya yang bisa mengakibatkan kemacetan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kategori foto jurnalistik. Terdapat beberapa kategori ya. Ada yang namanya sport news, ada namanya general news, ada namanya fotonatur, ada contemporary issue, ada sport dan ada portrait. Dan untuk lebih detailnya, seperti apa itu masing-masing daripada foto jurnalistik sesuai dengan kategorinya masing-masing. Misalnya sport news. Apa itu sport news? Adalah foto peristiwa. Ya, di mana misalnya foto yang menggambarkan tentang peristiwa kecelakaan atau terjadi bentrokan atau perang atau bencana dan sebagainya. Saya kira masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang merupakan kategori sport news. Kemudian general news. General news ini sebuah foto jurnalistik yang menceritakan sebuah peristiwa yang menjadi sorotan media. Ya, umumnya ini foto future, termasuk di sini di dalamnya adalah pasca bencana atau pasca peristiwa kebakaran. Ya, kalau peristiwanya langsung yang diangkat, nah itu masuk spot news. Tetapi peristiwa setelah dari akibat adanya bencana kebakaran itu, misalnya penduduk setempat diungsikan atau diberikan tempat pengungsian untuk menampung orang-orang yang menjadi korban. Dan selanjutnya mungkin ada aktivitas manusia di sekitarnya yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan sebagainya. Itu yang diliput. Nah, itulah yang masuk kategori general news. Apa gunanya? Nah, jadi bisa digunakan untuk dipakai pada edisi surat kabar, majalah, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan kantor pemberitaan. Ya, nah kalau di Makassar ini ada Antara ya, ada Antara. Kemudian penyaluran yang lain untuk sebuah foto jurnalistik itu bisa kita berikan pada pengelola website ya dalam hal ini ya artikel-artikel yang mungkin membutuhkan ya. Jadi dalam dunia internet atau dunia online tentu fotografi ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang membahas tentang verbal sebuah foto jurnalistik. Nah, ini disebut dengan takarir atau caption. Seperti dikatakan bahwa suatu foto yang bagus bisa tidak berarti karena tidak dilengkapi keterangan atau takarir. Ada narasi. Kalau misalnya hanya gambar saja, bisa saja tidak berarti apa-apa kalau tidak ada keterangannya atau tidak ada takarirnya. Jadi, takarir atau caption ini adalah berupa teks yang menyertai foto jurnalistik. Nah, untuk takarir atau caption ini, yang mana yang dikategorikan sebagai caption yang baik, yang pertama harus diperhatikan, mampu menggiring mata untuk kembali melihat foto. Jadi kalau ada apa foto yang kita pajang, dan setelah dibaca itu ke captionnya atau penjelasannya, memberikan peluang lagi untuk melihat kembali foto tersebut karena penasaran. Ada rasa ingin tahu yang lebih dalam terkait dengan pemberitaan itu dicocokkan dengan foto. Kemudian takarir memuat data yang cukup untuk menjawab dari formula 5W1H. Jadi ini juga menjadi rumus ketentuan kalau membuat takarir atau caption setidaknya memperhatikan ini 5W1H. Apa itu 5W1H? Who, what, where, when, why, dan how. Ini satu contoh yang saya ambil juga dari Taufan Wijaya. Ya, Taufan Wijaya ya lagi-lagi ini banyak saya belajar dari beliau.
tentang fotografi jurnalistik. Dan salah satu juga yang membanggakan dari beliau karena beliau ini banyak menulis buku. Ya, biasanya fotografer itu hanya membuat foto dan membuat tulisan, tetapi ini Taufan Wijaya menulis buku khusus fotografi jurnalistik. Nah, ini ada beberapa contoh juga. Salah satu contoh yang saya angkat di sini untuk saya sampaikan kepada adik-adik tentang bagaimana cara membuat takarir yang memuat 5W1H. Ya, di keterangannya di situ disebutkan Nihaya 54 tahun mengajar baca tulis Al-Quran menggunakan kaki di Masjid Al-Hikmah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Senin 20 bulan 5 2013 karena tak memiliki tangan. Nihaya menggunakan kedua kakinya. Kemudian kita lihat, kita analisis bagaimana 5W1H-nya. Di sini Hu-nya siapa? Nihaya. Ya, Nihaya yang berusia 54 tahun. What? Apa? Ya, ia mengajar baca tulis Al-Quran. Where? Di mana? Masjid Raya Al-Hikmah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. When? Kapan? Senin 20 Mei 2013. Why? Karena tak memiliki tangan. Ya. How? Bagaimana? Menggunakan kaki. Jadi bagaimana dia tunjukkan dan memfungsikan kakinya, ya. Mungkin kalau sepintas atau tidak ada penjelasan secara secara narasi seperti ini, atau dengan kata lain tidak dilengkapi dengan keterangan, maka ya kalau visualnya saja kita melihat, boleh jadi muncul pendapat-pendapat yang cenderung ada yang disalahkan atau ada yang tidak dibenarkan di sini. Ya, kan? Selanjutnya kita akan melihat bagaimana etika. Jurnalis foto harus memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan memotret pada narasumber atau subjek fotonya. Jadi sebelum kita memotret tentu kita harus bagaimana membangun komunikasi dengan orang yang ada untuk tujuan kita untuk mengambil gambar. Jurnalis foto tidak menampilkan wajah subjek yang berhubungan dengan perlindungan, misalnya dia seorang pekerja seks, pelaku kejahatan, pasien sakit jiwa dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena itu bisa memancing sentimen negatif, ya. Jadi seorang foto jurnalistik tidak boleh menampilkan wajah. Ada hal yang harus kita sembunyikan. Foto untuk kebutuhan ilustrasi. Jurnalis harus mempertimbangkan relevansi gambar dengan tujuan ilustrasi. Ya, misalnya memotret orang yang kelebihan berat badan di jalan dengan masalah obesitas, ini bisa menjadi suatu masalah yang serius. Ya, jurnalis foto hendaknya menggunakan perasaannya dalam bertindak selayaknya ia sebagai individu, sama ketika sebagai fotografer yang memiliki rasa empati. Kemudian transparansi, menjunjung tinggi kebenaran. Ya, transparansi harus tidak dimanipulasi, apalagi membuat kalimat-kalimat yang bernarasi, ya, jangan sampai yang ada yang dilebih-lebihkan atau ada yang dikurangi. Ya. Tidak menyalahgunakan profesi, tidak menerima pemberian, menerima suap. Ya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa etika fotojurnalistik itu sebagai standar aturan perilaku dan moral yang mengikat pada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Upaya menjunjung tinggi etika ini penting dilakukan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik dan sekaligus melindungi atau menghindarkan masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan akibat adanya tindakan jurnalis foto. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa melihat beberapa ini hasil foto yang saya jepret dan saya kategorikan ini sebagai foto jurnalistik. Kita apresiasi bersama. Ya, di sini ada 3 gambar di mana masing-masing ya ini menceritakan atau punya cerita yang berbeda. Ya. Jadi ini tetap teori-teori tentang bagaimana teknik membuat gambar secara fotografi yang baik itu digunakan dalam fotografi jurnalistik. Nah, sekarang bagaimana orang profesi jurnalis foto? Profesi jurnalis foto itu melekat keistimewaan sebagai mata publik. Kemudian jurnalis foto ini bisa menjangkau tempat-tempat terlarang atau tempat yang privasi atau yang terlindungi dari jangkauan penglihatan masyarakat umum. Kemudian pemberian akses yang luas kepada jurnalis foto untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi. Kemudian ketika ditanya bagaimana peluang kerjanya, nah fotografer jurnalis itu dapat bekerja di media cetak, misalnya koran, majalah, dan publikasi berita. Bekerja pada perusahaan swasta, misalnya proyek dokumentasi acara, ya. Kemudian freelance fotografer, tentunya ini dengan bertambahnya pengetahuan tentang fotografi, genre fotografi, maka akan semakin menambah juga wawasan seorang yang belajar tentang fotografi. Ya. Nah, ini contoh penerapannya ketika misalnya kita akan buat di sebuah media,
ya baik secara dalam bentuk koran misalnya, ataukah dalam bentuk pemberitaan lewat online. Nah, sedapat mungkin adik-adik juga diharapkan bisa membuat seperti ini dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada seperti Canva ya. Ini saya gunakan di Canva. Masuk pada kesimpulan hari ini, pagi ini, yaitu fotografi jurnalistik merupakan suatu profesi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan berita dan informasi kepada publik melalui keterampilan teknis dan kreativitas. Fotografer jurnalistik tidak hanya menangkap gambar, tetapi juga menceritakan kisah yang kompleks dan berpengaruh. Mereka beroperasi di bawah prinsip etika yang ketat, memastikan adanya kejujuran, akurasi, dan rasa hormat terhadap subjek. Keistimewaan profesi ini termasuk kemampuan untuk menceritakan kisah melalui gambar, akses ke peristiwa penting, dan pengaruh dalam membentuk opini publik. Saya kira cukup ya untuk uraian penjelasan mengenai materi fotografi jurnalistik. Bisa kembali ke forum untuk diskusi. Silakan jika ada hal-hal yang kurang tersampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Isra Mauli, silakan. Pak, mau bertanya soal etika foto jurnalistik. Kan di situ katanya foto untuk kebutuhan ilustrasi itu jurnalis harus mempertimbangkan relevansi gambar dengan tujuan ilustrasi. Itu seperti bagaimana, Pak? Saya kurang paham bagian situ. Untuk sebuah ilustrasi, katakanlah misalnya foto itu akan digunakan sebagai cover majalah atau cover buku. Tentu pertama yang harus dipertimbangkan apakah foto itu sudah layak atau sudah sesuai dengan tema yang akan dijelaskan di dalam di dalam majalah tersebut ya. Ya, katakanlah misalnya yang bercerita tentang anak jalanan, ya topiknya atau edisi minggu ini tentang anak jalanan, maka tentu yang ditampilkan di situ adalah foto yang menampilkan ada peristiwa-peristiwa, ada kasus-kasus yang menceritakan tentang anak jalanan, ya. Nah, itu yang menjadi cover. Nah, tentu perlu juga secara etis perlu diperhatikan, jangan juga asal sembarang mengangkat anak jalanan yang akan dijadikan cover di sini. Ya, katakanlah tadi disebutkan, misalnya ada orang yang memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Nah, ini kan sesuatu yang cenderung orang hindari ya, cenderung untuk tidak ditampilkan, apalagi di sebuah media pemberitaan yang bisa dibaca secara publik. Nah, itu. Jadi kita harus pertimbangkan secara etik penggunaan foto, ya, itu di fotografi jurnalistik. Ya, bagaimana? Bisa terjawab pertanyaannya, Isra Mauli? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak pertanyaan, saya akan coba memberi sebuah pertanyaan kepada Oktita, Tita Ramadhani. Ya, mengapa fotografi jurnalistik itu tidak dianggap lengkap jika hanya berbentuk visual tanpa dilengkapi dengan verbal? Jelas pertanyaannya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi suatu foto jurnalistik itu tidak lengkap jika tidak ada apa tadi namanya narasinya begitu Pak, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman atau berbedanya hasil yang difoto oleh jurnalis dengan apa yang terbaca di mata pembaca atau em, yang melihat berita tersebut. Seperti yang terdapat pada contoh tadi, ada ibu siapa tadi itu yang beliau mengajar menggunakan kakinya karena tidak memiliki tangan. Jika foto tersebut tadi ditampilkan tanpa adanya narasi, maka bisa jadi timbul suatu kesalahpahaman di mana orang-orang akan menganggap bahwa ibu tersebut tidak memiliki etika atau sopan santun karena mengajar menggunakan kakinya. Sedangkan yang dia ajarkan tersebut adalah suatu hal yang terpuji, yaitu mengajar mengaji. Tapi jika ada narasinya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ibu tersebut tidak memiliki tangan, maka para pembaca ataupun yang melihat gambar tersebut akan bisa memaklumi atau mengerti bahwa
ibu tersebut mengajar menggunakan kaki karena tidak memiliki tangan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Oktita Ramadhani. Jadi saya kira betul sekali ya, dan saya kira sangat sudah dipahami bagaimana sebuah foto yang kategori jurnalistik ya tentunya harus disertakan dengan narasi atau takarir ya atau caption. Nah, salah satunya tadi seperti yang diuraikan oleh kita ya untuk menghindari kesalahpahaman, penafsiran atau yang bisa menimbulkan opini lain ya yang berbeda dari apa yang sesungguhnya yang terjadi dan yang bisa dikembangkan. Melakukan hal itu jika tidak memperhatikan sisi kebersihan juga. Baik, satu lagi ada pertanyaan saya mau sampaikan. Ini pertanyaan saya hanya mau menyampaikan, siapa yang mau menjawab silakan diangkat tangannya. Selain dari yang sudah menjawab dulu, diberi kesempatan pada yang belum, silakan. Mutwahara, Mutwahara, bisa dijelaskan apa itu yang dimaksud daripada 5W1H pada atau narasi foto atau takarir? Baik, 5W1H itu Pak, ada apa, what, siapa, who, kapan, di mana, dan mengapa. Ya. Yang di mana itu di narasi tersebut ada peristiwanya yang di mana apa dari hasil potret itu yang ditampilkan, siapa pelaku atau poin interestnya, di mana apa namanya, di mana potret itu diambil, kapan, serta mengapa kita mengambil objek tersebut sebagai hasil dari fotografi jurnalistik tersebut. Mungkin itu saja, Pak. Ya, baik. Ya, saya kira sudah betul sekali yang disampaikan oleh Mutwahara. 5W1H, ya itu terdiri dari who, what, where, why, when, dan how. Ya, itu sedapat mungkin selalu diperhatikan di dalam menulis takarir atau membuat narasi. Saya kira cukup ya. Mungkin ada satu pertanyaan dari adik-adik lagi sebelum kita tutup. Oke, sepertinya sudah tidak ada dan nanti barangkali kita akan lanjutkan lagi di spot praktek membuat foto jurnalistik. Baik, adik-adik semua, cukup sekian pemaparan materi fotografi jurnalistik hari ini. Saya berharap tidak hanya sampai di sini proses belajarnya, tetapi terus kita mencari, mengkonfirmasi lagi lebih banyak literatur terkait dengan fotografi jurnalistik, ya baik itu melalui buku, melalui artikel online dan sebagainya yang bisa menginspirasi, bisa mengembangkan lagi wawasan kita. Dan saya berharap sebagai adik-adik calon guru, ya ini saya kira satu hal penting untuk dimiliki juga skillnya, ya. Tidak mesti bahwa kita ini adalah profesinya nanti akan menjadi guru, sehingga tidak perlu kita seriusi, ya. Padahal kita punya potensi untuk menjadi seorang jurnalis, walaupun itu jurnalis dalam kapasitas sebagai seorang pendidik yang bekerja di sekolah, ya boleh jadi itu bisa akan menambah kredibilitas sekolah tempatnya mengajar karena adanya skill kita yang kita bisa kembangkan di sana. Dan terakhir saya berterima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama mulai dari awal sampai terakhir ya dan sudah menampilkan semua bisa menjawab pertanyaan dan mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mengikuti pertemuan ini. Dan kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.